tidur ini adalah mati yang sementara. Banyak orang yang dari tidurnya tak bangun. Jemaah yang mulia, datangnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini bukan karena kekuatan dalam diri kita, bukan karena luangnya waktu kita, bukannya dekat rumah kita dari masjid ini, tetapi ini karena taufik Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah pada diri kita. Jemaah ini masih banyak lagi jemaah yang mulia, saudara-saudara kita yang lebih kuat lagi dari kita, tapi tak mampu untuk melangkahkan kakinya untuk mentaati perintah Allah dengan cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Masih banyak lagi waktu saudara kita yang luang daripada kita, tapi tak mampu juga untuk melangkahkan kaki. Dan masih banyak saudara kita yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Nah, inilah tanda-tanda kasih sayang Allah kepada satu orang hamba ini. Bagaimana satu orang hamba ini dimudahkan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Dari satu amal ke amal berikutnya. Baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu kita zikir bersama, doa bersama, dan kita duduk dalam majelis yang mulia. Nampak-nampaknya jemaah yang mulia, majelis ini adalah majelis yang tidak ada gunanya. Nampak-nampaknya majelis ini adalah majelis yang sia-sia. Tapi ketahui jemaah yang mulia, inilah majelis yang mulia. Inilah majelis yang didamba-dambakan oleh yang diagung-agung oleh Allah SWT di majelisnya para malaikat. Sehingga jemaah yang mulia, yang duduk di sini Rasulullah sampaikan dosanya Pak digugurkan. Dosanya digugurkan, bahkan orang tua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Inilah fadilah dari duduknya kita dalam majelis ini. Kenapa majelis ini di ganjaran yang besar jemaah yang mulia? Karena dalam majelis ini kita membicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Bukan keagungan makhluk, bukan kebesaran makhluk, bukan kehebatan makhluk yang kita bicarakan di sini. Jemaah yang mulia, dunia ini adalah tempatnya masalah. Semuanya masalah. Orang kaya masalah, orang miskin masalah, pejabat masalah, rakyat biasa masalah. Semuanya masalah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi untuk menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama. Agama inilah menyelesaikan suatu masalah di dunia ini jemaah yang mulia. Manusia apabila amalkan agama, apapun dia, siapapun dia, pasti akan hilang masalah di dunia ini. Karena sifatnya sementara saja jemaah yang mulia. Masalah-masalah tersebut, apabila orang kaya amalkan agama, maka dia pasti akan hilang dari masalah dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang miskin amalkan agama, pasti dia akan hilang dari masalah dan akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jemaah yang mulia, Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia ini telah berpaling, makin hari makin berpaling, makin jauh, dan akhirat itu makin dekat dengan kita jemaah. Makin dekat. Kita lihat ada orang yang katakan selamat ulang tahun katanya, panjang umurnya, itu bohong jemaah mulia. Sesungguhnya semakin hari bertambah usia kita itu semakin dekat kita kepada kubur. Semakin bertambah hari maka semakin dekat kita kepada kubur, kematian. Dan kita ini semakin dekat dengan akhirat. Dunia ini semakin lama semakin kita tinggalkan. Dan dunia dan akhirat ini jemaah yang mulia memiliki masing-masing memiliki anak. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Maka pesan Ali radhiyallahu anhu, jadilah kita anak akhirat. Seperti apakah anak akhirat ini jemaah yang mulia?
Kalau kita menjadi anak akhirat, maka pikir kita pasti akan pikir akhirat. Mau tidur kita pikir akhirat, bangun tidur kita pikir akhirat, duduk kita pikir akhirat, berdiri kita pikir akhirat. Setelah pikir kita akhirat jemaah yang mulia, maka gerak kita pasti akan gerak ke akhirat. Kenapa kita disuruh untuk menjauhi, jangan menjadi anak dunia? Karena sudah banyak jemaah yang mulia contoh yang menjadi bagaimana orang-orang yang mengejar dunia itu tidak akan pernah dia dapat. Dunia ini tidak akan pernah kita dapatkan. Walaupun kita dapat, tidak akan banyak. Walaupun banyak, tidak akan kekal. Jemaah yang mulia, inilah dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat jemaah yang mulia, pasti banyak. Salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia serta lebih baik daripada dunia serta seisinya. Pasti banyak. Pasti kekal. Ini jemaah yang mulia, kenapa kita ini disuruh untuk menjadi anak akhirat? Dunia ini bukan tempat perhitungan, tapi dunia ini tempat beramal. Dan akhirat nanti tempat perhitungan, bukan tempat beramal. Jangan terbalik jemaah yang mulia. Kita di dunia ini berhitung-hitung. Sehingga kita ini menjadi orang yang tidak loba dengan akhirat. Allah cukup sholat saja, udah bisa itu. Karena agama ini jemaah yang mulia bukan hanya sholat saja. Allah katakan kita ini disuruh mengamalkan agama secara sempurna. Kesempurnaan kita disuruh menyempurnakan agama jemaah. Masuklah engkau dalam agama secara sempurna. Satu orang ketika datang ke tangganya, "Ibu, saya minta ayam." Datang orang itu membawa kepala ayam. "Ya Bu, saya ini minta ayam, bukan kepalanya." Datang lagi bawa paha ayam. "Saya minta ayam Bu, bukan paha ayam." Datang lagi bawa bulunya. "Ini kan ayam." "Ini bukan ayam Bu, ini bagian dari ayam." Seperti apakah ayam itu menyeluruh? Semuanya ada. Ada bulunya, ada kepalanya, ada isi dalamnya, ada kakinya. Itulah namanya ayam. Kita sekarang ini jemaah yang mulia sudah mengerjakan sholat, kita sudah seperti mengamalkan agama belum? Kita bersedekah saya kan sudah mengamalkan agama. Hanya dengan bersedekah kita sudah mengamalkan agama belum? Karena kita ini suruh masuk agama secara sempurna. Seperti apakah itu agama? Sholat itu memang agama, tapi itu bagian dari agama. Sedekah itu bagian dari agama. Seperti apakah itu agama? Ya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Itulah agama. Maka kita disuruh untuk mengamalkan sholat, sedekah, haji, puasa. Dan jangan lupa jemaah yang mulia, dakwah ini adalah bagian dari agama. Jangan sampai ditinggalkan. Dakwah ini adalah bagian dari agama. Maka kalau kita beramal di dunia ini jemaah yang mulia, perbanyaklah amal-amal kita. Inilah yang akan kita bawa ketika kita dihitung-hitung nanti di akhirat. Satu orang merantau ke Malaysia. Ada 2 orang merantau ke Malaysia. Satu orang ini sungguh-sungguh dia bekerja. Dapat gaji dia kirimkan ke kampung halamannya. Sehingga di kampung halamannya itu jemaah yang mulia, yang menerima uangnya itu dibangunkan rumah. Dikontrak 4-5 tahun.
Dua orang ini dikontrak untuk kerja di luar negeri. Setiap tahun dia kirimkan, dibangunkan rumah. Tahun yang kedua dikirimkan, dibangunkan taman. Tahun ketiga dikirimkan, dibangunkan kolam renang segala macam, sehingga dipoto sama istrinya. Inilah bang hasil abang dari di kerja di luar negeri. Sehingga apa jemaah yang mulia, semangat dari orang yang kerja tersebut Pak, menggebu-gebu bikin kontraknya cepat habis. Sehingga dia ingin pulang ke kampung halamannya untuk menikmati hasil yang telah dia kerja. Sehingga dia ingin menikmati hasil yang telah dia kerjakan. Satu orang ini, yang satunya lagi jemaah kerja juga, kontrak 5 tahun juga. Setiap tahun dia dapat gaji, dia habiskan berpoya-poya. Masuk ke mall, keluar mall, masuk diskotik, keluar diskotik, sehingga habis. Tahun kedua seperti itu, tahun ketiga seperti tahun keempat, sehingga dapat telepon dari kampung halaman, "Bang, mana hasil abang?" Kok nggak ada? Mana hasilnya? Kok nggak ada di kampung, nggak ada kiriman saya. Sehingga apa? Sehingga orang yang kedua ini jemaah yang mulia takut dia. Takut pulang kampung, sehingga dia itu pingin kontraknya lagi diperpanjang. Saya pingin kontrak saya diperpanjang. Oh tidak, kontrakmu udah habis. Sudah sampai di sini, hanya 5 tahun kontrak. Sekarang kau pulang sana. Pulang dengan tidak membawa apa-apa. Seperti inilah kita jemaah yang mulia. Kita ini lagi merantau. Lagi di perantauan jemaah yang mulia. Bagaimana kita ini mengumpulkan amal untuk kita kirimkan di akhirat? Karena kita ini, dunia ini bukan kampung kita. Dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita yang sesungguhnya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat. Itulah kampung kita. Tatkala kalau kita pulang kampung tidak membawa bekal apa-apa, menderita. Menderita. Kenapa orang takut mati? Karena tidak ada amal yang dia siapkan untuk dikirimkan di akhirat. Jemaah, maka kita siapkan amal kita sebelum masa kontrak kita di dunia ini habis. Maka perbanyak bekal-bekal kita kirimkan di akhirat. Insyaallah. Insyaallah. Hanya ini saja yang saya. Ini untuk saya Pak. Sebetulnya untuk saya. Saya belajar untuk menyampaikan.